Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfa Novia Sapitri Ramadhani, Prodi Psikologi Islam kelas 4B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dari ajaran Buddha. Agama Buddha atau Buddhisme adalah sebuah agama yang berpaham non-teisme atau filsafat yang berasal dari bagian timur anak benua India dan berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Agama Buddha juga meliputi beragam ilmu, nilai tradisi, filosofi, keyakinan dan kepercayaan, meditasi, dan praktik spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran-ajaran awal yang dikaitkan dengan Buddha dan menghasilkan filsafat yang ditafsirkan. Buddha dikenal oleh para umat Buddha sebagai seorang yang maha guru agung yang telah sadar atau tercerahkan, yang membagikan wawasannya untuk membantu makhluk hidup mengakhiri penderitaan mereka dengan melenyapkan ketidaktahuan, kebodohan, kegelapan batin atau moha, keserakaan atau loba, dan kebencian, kemarahan atau dosa. Berakhirnya atau padamnya moha, loba, dan dosa disebut dengan nibbana. Untuk mencapai nibbana, seseorang melakukan perbuatan benar, tidak melakukan perbuatan salah, mempraktikkan meditasi untuk menjaga pikiran agar selalu pada kondisi yang baik atau murni, dan mampu memahami fenomena batin dan jasmani. Dalam agama Buddha, konsep keyakinan mengacu kepada komitmen untuk mempraktikkan ajaran Buddha dan kepercayaan kepada para makhluk tercerahkan atau mereka yang dianggap telah maju dalam pelatihan diri sebagai para Buddha atau Bodhisattva. Umat Buddha pada umumnya mengakui beberapa objek keyakinan, tetapi beberapa umat Buddha secara khusus membaktikan diri kepada tokoh tertentu seperti Buddha tertentu. Keyakinan tak hanya berupa bakti kepada seseorang, tetapi juga terkait dengan konsep-konsep dalam ajaran Buddha seperti efikasi karma dan kemungkinan mencapai pencerahan. Keyakinan dalam agama Buddha awal memusatkan perhatian pada 3 mestika yang meliputi Buddha, ajarannya Dharma, dan komunitas para pengikut yang dianggap maju secara spiritual atau komunitas biksu yang berupaya mencapai pencerahan atau sangha. Seseorang umat yang taat disebut upasaka atau upasika, dan ini adalah status yang tidak memerlukan inisiasi resmi. Agama Buddha awal menjunjung tinggi pembuktian yang dilakukan secara pribadi atas kebenaran spiritual, sementara kitab suci, nalar, atau keyakinan kepada seorang guru tidak menjadi sumber otoritas utama. Keyakinan memang dianggap penting, tetapi keyakinan hanya dianggap sebagai langkah pertama menuju kebijaksanaan dan pencerahan. Lalu, keyakinan juga akan usang atau mengalami perubahan penafsiran pada tahap akhir perjalanan spiritual. Sementara itu, agama Buddha awal secara moral tidak mengecam pemberian persembahan secara damai kepada dewa-dewi. Sepanjang ajaran agama Buddha, pemujaan dewa-dewi seringkali berasal dari keyakinan para Buddhis dan animis, kemudian disesuaikan menjadi praktik dan kepercayaan Buddhis. Sebagai bagian dari proses-proses itu, dewa-dewi tersebut dinyatakan sebagai bawahan dari 3 mestika yang masih terus memegang peran utama. Sebagai suatu ajaran, agama Buddha juga mempunyai 3 kerangka dasar, yaitu filsafat, moral, dan upacara keagamaan yang membedakannya dengan agama lain. Ketika kerangka dasar tersebut berlandaskan pada 5 ajaran pokok, yaitu yang pertama ada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Yang kedua ada Catur Aira, Satyani, dan Hasta Arya Marga. Yang ketiga ada hukum karma dan tumimba lahir. Yang keempat ada Tilakana dan 3 cora umum yang terdiri atas Anitya, Anatman, dan Dukkha. Dan yang kelima ada hukum Paratya Samuppada atau hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Kelima ajaran pokok tersebut merupakan pengertian minimal yang terdapat dalam semua golongan dan aliran agama Buddha. Kalaupun ada perbedaan, biasanya hanya terletak pada titik berat dan penekanan, tafsiran, serta pengembangan falsafah dari 5 landasan pokok tersebut. Dengan landasan 5 ajaran pokok tersebut, uraian ini akan melihat ajaran agama Buddha mengenai ketuhanan, kosmologi, manusia dan etika, ritual keagamaan, serta susunan masyarakat umat Buddha beserta hal-hal yang berkaitan dengannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.